Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12. Langsung saja saya menyampaikan ceramah yang berjudul yaitu narkoba dan judi. Sebagaimana Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr atau arak, suatu yang memabukkan, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Yaitu surat Al-Maidah ayat 90. Para muslimin sekalian, yang namanya ini yang akan saya sampaikan yaitu diantaranya yaitu yang biasa kita sebut narkoba. Apa sih narkoba itu? Narkoba itu ya bermacam-macam bentuknya. Dengan cara singkat, narkoba itu yang berbentuk ada pil ekstasi, memabukkan, ada arak, khamr. Nah, ini sekalian judi, sekalian masuknya mengundi nasib, itu sekalian. Ini kumpul ayatnya dari satu, yaitu di ayat ini. Dan perlu saya sampaikan di sini, pertama akan saya sampaikan judi dulu. Judi itu mengundi nasib. Judi itu yang namanya judi itu dari, awas nih, jangan salah paham. Kadang ada orang dipanggilnya judi, itu sebenarnya bukan judi, dia itu namanya zuhdi. Zuhdi bukan judi, bukan. Jadi beda. Zuhdi dengan judi itu beda. Zuhdi itu nama orang. Kalau judi, kalau judi, iya itu. Nah, itu dari zaman dulu sampai sekarang itu masih ada. Tidak bisa hilang yang namanya judi. Tinggal kitanya berusaha menghindari. Nah, berusaha menghindari karena itu berdosa besar. Yang namanya judi itu berdosa besar. Nah, kita jangan berpikir bahwa kitanya itu sebagai orang tua tidak suka main judi, lalu nanti anak kita pun tidak. Jangan berpikir begitu. Karena kadang-kadang anak-anak itu ya dari pergaulan sih. Baik itu judi, baik itu minum arak. Itu dari pergaulan itu. Nah, jadi yang perlu diwaspadai yaitu untuk anak-anak kita, generasi kita itu. Bagaimana sih cara? Nah, perlu diketahui juga yang namanya judi itu bermacam-macam cara. Ini ada yang resmi judi, ada yang umpet-umpetan, ada yang ada yang kelihatannya kayak bukan judi tapi hakikatnya judi. Nah, akan saya sampaikan ada yang kelihatannya bukan judi, tapi nyatanya saya sudah pernah ngomong yaitu judi resmi. Contohnya dulu di RRI ada jalan santai gitu, tapi dengan cara beli karcis harganya 5.002 atau 2.500. Lalu cuma karcis kertas dengan tulisan nomor, tidak berbentuk apa-apa. Lalu sudah jalan santai, lalu mengadakan diundi
dan berhadiah ini, berhadiah ini, berhadiah ini. Saya jawab, itu tuh namanya judi resmi. Orang kan menginginkan dapat motor, menginginkan dapat itu. Dengan ini beli kertas nggak ada apa-apanya. Itu namanya judi resmi. Artinya resmi itu karena cuma pagi itu saja, tidak setiap minggu, tidak setiap bulan, cuma setahun sekali di kepemerintahan diperbolehkan. Dianggapnya apa ya? Ya dianggapnya bukan judi, tapi itu sebenarnya judi. Tapi bisa dikatakan saya judi resmi itu karena karena di pemerintahnya tidak melarang. Nah itu. Tapi kayaknya gini yang beli banyak 10 apa kan itu kan mengeluarkan uang tapi mengharapkan dapat motor tapi nggak dapat. Ya itu sama lah. Nah itu bedanya judi resmi. Nah itu juga ya. Ada yang judi teman kayak judi atau apa ada ini ada kontrak kubu saya dukung ini, saya dukung ini berapa, ya itu juga judi. Walaupun sedang ada bola di TV, wah saya dukungnya ini, saya dukungnya ini. Kalau yang menang kamu bayar saya, saya bayar kamu. Itu juga judi namanya, jangan dianggap bukan judi dan berdosa. Terus ada lagi yang apa ya? Ini kita harus melarangnya pada anak-anak. Ini jajanan ciki. Di dalamnya itu ada uangnya, ada apanya, kadang-kadang ada hadiah apa di apa. Lalu si anak-anak itu beli mengharapkan hadiah, mengharapkan isinya dapat hadiah. Kadang-kadang isinya nggak dimakan, dibuang. Itu anak yang macam begitu jangan dilarang. Nanti itu kalau keseringan nanti masuklah karakter bisa kesananya gampang tergoda oleh perjudian. Jadi hindarilah itu judi. Nah, terus khamr. Minum arak itu yang mabuk atau tidak mabuk atau bentuk apa yang memabukkan ada pil, ada tasi, apalah, ganja apa itu semuanya sebut narkoba dan itu haram dan berdosa. Nah, itu kadang-kadang dari pergaulan dari anak-anak. Anak-anak yang bagaimana? Ada yang mengatakan bahwa dimulainya kena anak-anak yang kena narkoba itu kena diawali dari merokok. Makanya ada dokter yang mengatakan bahwa merokok itu boleh dimulai dari umur 22. Nah, itulah. Nah, solusinya supaya anak kita tidak kena narkoba, tidak kena pergaulan bebas, tidak kena minum khamr, minum arak, ada solusinya gampang kelihatannya tapi susah prakteknya loh. Kadang orang itu sebagai orang tua itu berpikirnya begini sih. Saya kan tidak pernah judi, tidak pernah minum arak, mabuk-mabukan, apalagi narkoba, tidak suka judi, tidak suka itu namanya berkelahi, tidak mabuk-mabukan. Ya, orang tuanya itu ya artinya ya sering orang tua yang mengatakan begitu sering terjadi. Jadi artinya karena dirinya tidak pernah melakukan hal-hal yang begitu tadi yang dilarang itu jadi dikiranya anak saya pun ya tidak lah. Nah ini pemikiran yang keliru begitu tuh. Walaupun orang tuanya tidak pernah begini, tidak pernah judi, tidak pernah market, itu kadang-kadang dari dari pergaulan dari apa itu. Nah, jadi hindari prasangka husnudon begitu tuh jangan dipakai bahwa saya tidak pernah judi, tidak pernah minum tidak pernah itu tapi anak saya pun ya tidak lah karena orang tuanya ini. Nah, ini kadang kena pergaulan bisa kena walaupun ayahnya baik-baik tidak pernah begini. Nah
kata akhir saya akan memberi solusi yang gampang tapi susah. Itu begini. Jadi kita sebagai orang tua pada anak itu bukan tidak boleh bergaul, boleh bergaul. Boleh berteman, boleh main, tapi dibatasi waktu loh. Diusahakan jam 9, jam 10 malam sudah ada di rumah dan tidur di rumah. Itu cara menghindari supaya jangan kena narkoba, kena pergaulan bebas, tidak kena yang macam-macam godaan-godaan setan itu. Iya, emang setan bisa masuk ke rumah, bisa, tapi karena adanya dalam rumah, itu gak berani menggoda. Kalau adanya di luar ya berani menggoda. Jadi ini godaan setan, perbuatan setan itu, tapi cara setan menggoda itu tidak ujug-ujug orang anak punya lagi lah, anak-anak lagi ngaji, lagi deres, lalu digoda, lalu bangun ke sana, lalu ikut mabuk-mabukan. Tidak, bukan begitu setan itu menggodanya. Menggodanya itu anak-anak yang sudah ada di luar, yang lagi bergaul dengan pemain judi, dengan peminum arak, dengan yang kecanduan narkoba. Nah, sedikit-sedikit dekat, nah lalu setan membujuknya, setan menggodanya. Jadi menggoda itu tidak asal orang, tidak asal anak yang digoda. Setan itu tahu diri istilahnya tuh. Kalau yang di rumah, yang lagi menderas Quran itu ya tidaklah. Itu yang lagi gaul. Makanya baca Quran ke atau tidak ke, diusahakan anak itu, anak-anak itu remaja itu diusahakan disuruh tidur di rumah. Jam berapa? Ya jam 9, jam 10 sudah ada di rumah. Jangan datangnya jam 1, jam 2 malam, bukan. Nah, di sininya sih mau main apa, mau lihat TV, mau sebelum tidurnya sih. Tapi kan ada dalam rumah. Tahuan. Nah, ini cara solusi. Cara solusi supaya anak-anak kita tidak kena narkoba, tidak kena permainan setan. Perlu diketahui bahwa yang namanya setan itu, iblis itu musuh kita. Musuh kita tidak sanggup tidak menggoda bapaknya, ayahnya. Yang digoda anaknya. Anaknya yang di mana? Bukan yang di dalam rumah, yang ada di luar. Yang digoda tuh yang begitu, bukan anak yang ada di dalam rumah. Jadi sekali lagi solusinya adalah anak-anak kita diusahakan apa supaya tidak kena narkoba, diusahakan jam 9, jam 10 sudah ada di rumah. Itu. Jadi diusahakan tidak kena narkoba. Dan dalam hati orang tua jangan mempunyai pikiran saya tidak pernah berbuat begitu-begitu, anak saya pun tidaklah. Itu jangan punya pikiran begitu. Harus diwaspadai, harus dicurigai, harus khawatir sama. Itulah biasa. Walaupun khawatir segala kadang-kadang ya bisa. Tapi ya kejadiannya ya di luar lah. Bukan di rumah. Sekali lagi saya sampaikan supaya anak-anak tidak kena narkoba, yaitu usahakanlah tidur di rumah. Usahakanlah jam 9, jam 10 sudah ada di rumah. Sekian saja. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah